Jadi itu tuh tamatnya dia nggak tahu kan dia telat apa masuk tapi notebook masuk notebook kan pasti masuk iya kualitas barangnya bagus gak bagus merek ini Screen aku mah di link ini non. Udah bisa udah. Hah? No. Baik kakak-kakak, mohon perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam pramuka. Kakak-kakak yang kami hormati, bahagia sekali pada kesempatan ini. Saya Irwan Maulana yang bertugas sebagai MC di kegiatan Lokakarya Virtual, tantangan dan peluang masa depan gerakan pramuka dalam menghadapi new normal pasca pandemi COVID-19. Ini tema yang kita usung dari Kuartir Daerah Jawa Barat, khususnya bidang pembinaan anggota dewasa. Hari ini alhamdulillah kita bertemu di hari ke-13 bulan Juni tahun 2020 dalam rangka Lokakarya Virtual. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Selain merupakan bagian dari program, tentunya sudah sangat rindu kita bertemu para pelatih di Kuartir Daerah Jawa Barat ini. Kakak-kakak yang kami hormati, pada kesempatan ini sebagai MC, saya perlu menyampaikan beberapa hal terkait dengan rencana kegiatan kita pada kesempatan ini. Yang pertama, susunan acara nanti setelah pembukaan ini akan disampaikan laporan dari Ketua Panitia. Kemudian selanjutnya akan disampaikan sambutan Ketua Kuartir Daerah Jawa Barat. Selanjutnya kita sejenak berdoa nanti, dilanjutkan dengan acara inti yaitu paparan, ya, paparan dari kaitan tema hari ini dari 3 pemateri. 2 pemateri berasal dari gugus tugas penanganan COVID-19 Jawa Barat, yaitu Kak Dr. Jo Wimpi Manikam, nampak telah hadir. Kemudian juga dari gugus tugas yang kedua, yaitu Bapak Brigjen TNI Dedi Agus Purwanto. Dan nanti paparan yang ketiga dari unsur gerakan pramuka, yaitu akan disampaikan oleh Kakak Pusdiklatnas kita, Kak Dr. Joko Mursito. Setelah paparan nanti disampaikan, tentunya kakak-kakak panitia, mohon maaf, kakak-kakak peserta maksud saya, nanti diberikan kesempatan bertanya jawab. Dan untuk pemaparan dengan tanya jawab nanti sepenuhnya akan dipandu oleh Kak moderator kita, yaitu Kak Ari Haryanto. Kakak-kakak yang kami hormati, kegiatan ini direncanakan berlangsung ya dari pukul 10 sampai kurang lebih pukul 12.30. Tetapi tentu saja nanti pada forum tanya jawab, kakak-kakak dapat mengeksplorasi lebih lanjut. Jika memang dibutuhkan, nanti adanya perpanjangan waktu dan sebagainya, nanti bisa disampaikan. Izinkan juga saya menyampaikan tata tertib pada kesempatan Lokakarya ini. Yang pertama, peserta kegiatan kita adalah peserta yang memang sudah terdaftar. Tentunya kakak-kakak dari Kuartir Cabang telah menyampaikan registrasi kepada Sekretariat Kuartir Daerah Jawa Barat. Selanjutnya, kami berharap kakak-kakak dapat melaksanakan kegiatan dari awal sesi Lokakarya sampai selesai. Artinya kakak-kakak terus mengikuti acara ini sampai selesai. Apalagi terkait nanti dengan hak kakak mendapatkan e-sertifikat. Tentunya kakak-kakak harus mendaftar dan nanti menyampaikan laporan dari pelaksanaan ini. Sehingga berhak untuk mendapatkan e-sertifikat. Kemudian kakak-kakak, mohon berkenan kakak-kakak untuk tidak membagikan ID dan password dari meeting kita kepada pihak yang memang tidak terkait sebagai peserta. Karena memang keterbatasan ruang meeting kita,
sampai kesempatan ini mudah-mudahan nanti tidak sampai membludak sehingga menghambat program kita. Selanjutnya kakak-kakak, dengan hormat kami mohon kepada para peserta yang mewakili Kuarcap untuk memberi kode nama pada masing-masing wall-nya, yaitu dengan menggunakan kode Kuarcapnya di depan, kemudian nama Kuarcapnya. Sehingga nanti kami pun dapat mengetahui Kuarti cabang mana yang memang langsung hadir mewakili Kuarcapnya masing-masing. Kemudian terkait dengan pelaksanaan nanti, mohon berkenan kakak-kakak untuk menonaktifkan mikrofonnya secara mandiri ya di virtual room, kecuali nanti diminta untuk diaktifkan oleh panitia. Mohon untuk semua dapat menjaga suaranya, voice-nya agar acara kita bisa berlangsung dengan baik, suaranya terdengar juga dengan rapi. Pada kesempatan tanya jawab nanti, bagi yang akan menyampaikan pertanyaan dan sebagainya, diutamakan menyampaikannya nanti di ruang chat dulu, kecuali nanti dinilai oleh moderator untuk disilahkan menyampaikan secara langsung, itu nanti menjadi kewenangan moderator. Ya, kakak-kakak, saya kira kalaupun ada hal-hal yang mendesak kakak-kakak ingin sampaikan, kakak-kakak tidak menggunakan mikrofon, tapi menggunakan ruang chat untuk menyampaikan apa-apa yang dianggap penting. Demikian kakak-kakak pokok-pokok yang nanti akan kita laksanakan ya. Mudah-mudahan dapat berlangsung dengan lancar ya. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka Lokakarya virtual Binawasa Warda Jawa Barat tentang Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita dengarkan laporan Ketua Panitia Lokakarya ini kepada Kak Dr. Lena. Kami silahkan untuk menyampaikan laporan panitia. Siap. Terima kasih Kak Irwan yang sudah memberikan kesempatan untuk memberikan saya akan menyampaikan terima kasih kepada kakak-kakak yang sudah hadir semuanya. Jadi selamat datang di Lokakarya gerakan sebentar Kak. Sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kakak-kakak, saya sekali lagi ini adalah kegiatan Lokakarya Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Barat bagi anggota dewasa dari Kuartir cabang se-Jawa Barat yang dilaksanakan 13 Juni. Kami di sini panitia berkumpul di Dispora di sini. Berikutnya saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Kuartir Daerah Gerakan Pramuka dengan para jajarannya, terutama kepada Wakil Ketua Kuartir Daerah Binawasa, Kak Empus yang sudah hadir. Lalu berikutnya adalah para andalan Binawasa Kuartir Daerah Jawa Barat, para pengurus Pustiklata dan para jajarannya, juga narasumber yang kami hormati. Yang utama adalah saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang sekarang sudah hadir. Alhamdulillah partisipan di sini sudah 87 kalau salah ya di sini. Kakak-kakak, jadi di sini adalah peserta terdiri dari unsur Kuarda, andalan Binawasa, unsur dari pengurus Pustiklata Jawa Barat, unsur dari para pelatih Kuartir cabang se-Jawa Barat. Narasumber adalah dari gugus tugas COVID-19 Provinsi Jawa Barat. Beliau adalah ahli kesehatan. Lalu ada ahli kesehatan dari Ketua Kuartir Nasional, yaitu Kepala Pusat Pendidikan Nasional. Panitia adalah unsur andalan Binawasa dan Pustik, lalu unsur staf Kuarda. Jadi narasumber yang ahli dalam bidangnya, yang pertama alhamdulillah sudah hadir di sini secara virtual juga sudah ada Dr. Jo Wimpi Manikam,
Jabatannya tadi sudah disampaikan, Jabatan Aparatur Aparatur Masyarakat, gugus tugas penanganan COVID-19 di Jawa Barat. Judul materi yang akan diberikan adalah Protokol Kesehatan COVID-19 menuju New Normal atau Adaptasi Kebiasaan Baru di Jawa Barat. Yang kedua adalah nanti yang akan bergabung adalah Brigjen TNI Dedi Agus Purwanto SHMAP, jabatannya adalah Kabinda Jawa Barat dan Wakaharian Gugus Tugas Penanganan COVID-19 di Jawa Barat. Judul materi yang akan disampaikannya adalah Solusi Mengatasi Berbagai Dampak Pandemi COVID-19 di Jawa Barat. Yang ketiga adalah Dr. Joko Mursito, jabatannya adalah Ketua Pusat Pendidikan dan Latihan Nasional Gerakan Pramuka. Judul materi yang akan diberikannya Kegiatan Orang Dewasa Gerakan Pramuka di Era Pandemi COVID-19. Tadi sudah disampaikan, acaranya, agendanya adalah peserta bergabung, host nanti akan membuka, alhamdulillah sudah dibuka, MC mengkondisikan peserta lokakarya, pembukaan, sekarang laporan ketua panitia, sambutan nanti oleh Kakwarda yang diwakili oleh Wakabinawasa. Narasumber nanti berikutnya narasumber 1, 2, 3, nanti ada sesi tanya jawab kakak-kakak terakhir, diakhiri dengan doa. Lalu berikutnya proses pelaksanaannya adalah di sini adalah pesertanya adalah admin dan pesertanya ada 3. Berikutnya ada partisipan. Semuanya insya Allah akan mendapatkan sertifikat pada saat kakak-kakak sudah mendaftarkan sesuai dengan yang sudah dibagikan linknya. Kita tetap pelaksanaan lokakarya ini melaksanakan aturan protokol COVID, social distancing, lalu physical distancing. Kita akan lihat gambar-gambarnya seperti ini, cara pencegahan karena kita harus mencegah corona COVID-19 ini. Di sini tadi sudah disampaikan bahwa lokakarya ini adalah tantangan dan peluang gerakan pramuka menghadapi new normal pasca COVID-19 bagi para peserta anggota dewasa Kuarti Cabang Gerakan Pramuka se-Jawa Barat. Panitia Pelaksana Lokakarya Kuarti Daerah Gerakan Pramuka Jawa Barat. Kita tetap berbicara tentang menghadapi ramai yang dibicarakan adalah menghadapi new normal. Bagaimana new normal nanti akan narasumber akan menyampaikan. Itunya dasar hukumnya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 238 Tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka, Keputusan Musyawarah Nasional 10 Gerakan Pramuka tahun 2018 yaitu ADART, Keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 47 2018 tentang pengelolaan dan pengembangan anggota dewasa Gerakan Pramuka. Keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 48 Tahun 2018 tentang sistem pendidikan dan pelatihan dalam Gerakan Pramuka juga adalah program kerja dari Kuartir Daerah Jawa Barat CQ bidang wasa. Ini adalah berbicara latar belakang situasi pandemi COVID-19, bagaimana kebutuhan gerakan pramuka yang harus tetap bergerak untuk membangun karakter anak bangsa. Lalu berikutnya juga kaitannya dengan program kerja Kuartir Daerah Gerakan Pramuka khususnya bidang wasa. Ini latar belakangnya adalah Pramuka Jawa Barat telah membentuk gugus tugas COVID-19 yang itu beberapa program yang telah dilakukan. Ini yang kegiatannya, Gerakan Pramuka Kuarda Jawa Barat berkomitmen untuk ikut serta mengambil peran dalam upaya penanggulangan wabah pandemi COVID-19. Langkah ini sejalan dengan seruan dari WOSM Advisory on COVID-19 dan instruksi Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Sehingga menurut Ketua Kuarda Jawa Barat Dede Yusuf, pihaknya ikut berpartisipasi melakukan kegiatan kepedulian abdi masyarakat melalui lembaga Jabar Scout Rescue berupa kegiatan yang sudah dilakukan oleh Kuarda Jawa Barat. Ini berikutnya adalah tahapan psikologisnya, nanti akan mungkin narasumber yang akan lebih jelasnya lagi, nanti juga berikutnya narasumber. Lalu berikutnya di sini adalah menjelaskan mekanisme kegiatan kepramukaan sebagai perangkat operasional suplemen. Suplemennya adalah berbicara komplement dalam pelaksanaannya nanti di cabang-cabang.
juga mengembangkan program kegiatan pramuka di setiap gugus depan dan jenjang satuan pendidikan serta perguruan tinggi. Menunjukkan arah operasional dan pelaksanaan yang dilakukan oleh kuartir cabang dan pusdik untuk kegiatan pramuka di setiap gugus depan dan jenjang satuan pendidikan serta perguruan tinggi. Kegiatan pramukanya di masa pandemik ini adalah temanya adalah berbicara tentang pencegahan COVID-19 untuk mewujudkan kehidupan new normal, edukasi pencegahan COVID menuju kehidupan new normal, untuk siapa? Untuk para anggota gerakan pramuka dan masyarakat pada umumnya. Sehingga tujuan kegiatan ini adalah berbicara tentang kakak nanti bisa dilihat adalah mengedukasi semuanya, bagaimana implementasi, bagaimana meningkatkan sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Lalu berikutnya kita bisa dengan metodenya nanti kakak-kakak di cabang itu adalah bisa beberapa metode. Kita berbicara dengan metode RAR atau kita berbicara tentang participation rural operation, berbicara tentang memecahkan masalah masyarakat atau analisis SWOT. Nah, ini di dalam lokakarya ini diharapkan nantinya adalah ada RTL. Jadi istilahnya di sini kakak-kakak nanti di cabang itu inputnya adalah anggota dewasa pramuka, dalam hal ini peserta, narasumber, dan informasi. Nanti setelah ini apa yang akan dilakukan, diupayakan setelah lokakarya ini. Prosesnya adalah bagaimana mentransfer informasi nanti dari narasumber kepada audiensnya, apa yang dilakukan setelah kakak-kakak mengikuti dalam lokakarya ini nanti kakak-kakak di cabang. Outputnya adalah kakak-kakak berbicara tentang desain model perubahan mindset agar pramuka dan untuk anggota pramuka dan masyarakat. Jadi di sini apa yang dihasilkan dari lokakarya nanti oleh kakak-kakak disampaikan di cabang dan di kota, di kabupaten dan kota. Outcome-nya adalah kesiapan peserta untuk melakukan edukasi bagi masyarakat agar mampu bertahan hidup dalam berbagai situasi dan kondisi. Jadi di sini apa yang ingin dicapai setelah lokakarya ini adalah kakak-kakak lakukan nanti di cabang kabupaten kota kakak lakukan. Sehingga akan berdampak dari hasil lokakarya ini adalah berubahnya mindset masyarakat dari sikap masa bodoh menjadi survive demi bahagia dunia akhirat. Jadi apa yang ingin diubah melalui lokakarya dari kakak-kakak inilah menjadi peserta dan partisipan ini bisa men-share di kabupaten dan kota di istilahnya di gerakan pramuka. Berikutnya terima kasih kakak-kakak. Saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah laporan dari Ketua Panitia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Lena selaku Ketua Panitia yang telah menyampaikan laporannya. Kakak-kakak yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengar sambutan dari Ketua Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Barat. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Wakil Ketua Kuarda Bidang Pembinaan Anggota Dewasa. Kepada Kak Haji Engkus, kami silakan. Partisipan sudah 100. Partisipan sudah bertambah jadi 100. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam pramuka. Salam. Yang terhormat para narasumber, dalam hal ini Pak Dr. Joe MP, kemudian juga Pak Brigjen Dedi Agus, dan Kak Dr. Joko dari Kuartir Nasional, Kakak Kepala Pusdiklatda Provinsi Jawa Barat, Kak Yana, beserta seluruh jajaran pengurus, kakak para panitia penyelenggara, kakak para peserta lokakarya yang kita selenggarakan secara virtual ini, yang saya hormati, saya banggakan. Syukur alhamdulillah berkat rahmat dan ridhonya, pada pagi hari ini kita dapat bersilaturahmi melalui virtual meeting ini. Tentunya kita sadari bersama dan kita ketahui bersama
bahwa latar belakang kegiatan Lokakarya dilaksanakan dalam kegiatan virtual meeting ini tiada lain karena memang pada saat ini kita masih dalam suasana atau situasi pandemi COVID-19 yang tidak hanya saja berlangsung atau ada di negara kita, namun juga di seluruh dunia. Makanya disebut pandemi itu sendiri. Kakak yang saya hormati, saya banggakan kegiatan ini merupakan kegiatan daripada bidang Binawasa, Kuarti Daerah Gerakan Pramuka Jawa Barat. Kita memiliki salah satu kegiatan dalam program tahun 2020 ini, yaitu kegiatan Lokakarya. Kami memiliki prinsip bahwa sesuai dengan semboyan kita, di sini senang, di sana senang, kita juga ingin mewujudkan bahwa kegiatan pramuka pun mampu kita laksanakan dalam situasi apapun, termasuk dalam situasi pandemi COVID sekarang ini. Oleh karena itulah, ketika memang dalam perencanaan program di tahun 2019, Lokakarya ini kita rencanakan dalam ruangan yang dilaksanakan dengan cara pertemuan seperti biasa, namun pada kesempatan ini kita lakukan secara virtual. Saya berharap bahwa hal ini tidak mengurangi nilai-nilai yang senantiasa kita jaga, yaitu nilai-nilai kepramukaan termasuk prinsip dasar metode pendidikan kepramukaan. Guys sekalian, saya menyampaikan hatur salam dari Ketua Kuarti Daerah Gerakan Pramuka Jawa Barat, Kak Dede Yusuf, di mana pada kesempatan ini beliau sedang ada khusus acara dan kaitannya dengan tugas di DPR. Oleh karenanya beliau menyampaikan salam kepada kakak sekalian dan menugaskan saya untuk mewakilinya dalam kegiatan Lokakarya ini. Kakak sekalian yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh yang telah hadir dalam virtual meeting ini, dan juga sekaligus terima kasih kepada Ketua Kuartir Cabang seluruh Jawa Barat atas dukungannya sehingga kegiatan ini dapat terselenggara sesuai dengan rencana. Apabila secara matematis kita hitung bahwa kekuatan daripada virtual Zoom ini meeting ini adalah sebanyak 100 orang, namun kami menyampaikan pada waktu rapat panitia, bisa saja di kuartir cabang dibuat dalam satu ruangan, misalkan di kuartir atau di kuarcap masing-masing, menggunakan InFocus sehingga dengan demikian satu sumber laptop atau komputer bisa diikuti melalui InFocus ini bisa antara 5 bahkan sampai dengan 10 orang. Sehingga dengan demikian tentunya tidak hanya 100 orang yang menyaksikan atau mengikuti kegiatan Lokakarya ini, tapi mungkin lebih daripada 200 orang yang ikut pada kesempatan ini. Begitu kami ucapkan terima kasih kepada semuanya. Dan selanjutnya juga kami ucapkan terima kasih kepada Pak Dr. Ju, ya, kemudian juga kalau saya suka manggilnya Pak Wimpi ya Pak. Kemudian juga komandan kita nih Pak Kepala BIN Daerah Jawa Barat, Bapak Brigjen Dedi Agus, ya, juga sama sahabat saya, ya, dan terlebih lagi senior kita Kak Joko selaku Kapus Diklatnas Kuartir Nasional, kami ucapkan terima kasih atas kesediaannya. Kakak yang saya hormati, sebagaimana diketahui bahwa pandemi COVID-19 yang berlangsung khususnya di Jawa Barat ini telah memberikan dampak ke dalam berbagai sektor kehidupan. Utamanya adalah faktor kesehatan. Oleh karena itulah pemerintah sekarang ini telah menyusun bagaimana protokol kesehatan yang dapat diterapkan dalam menyesuaikan diri dengan pandemi COVID ini. Selanjutnya juga pemerintah pada saat ini sudah menyatakan masuk ke dalam new normal kalau di pemerintah pusat istilahnya, dan kalau di Jawa Barat Bapak Gubernur menyebutkan adalah adaptasi kebiasaan baru. Jadi kita Jabar mengenal apa yang disebut dengan adaptasi kebiasaan baru. Oleh karena itulah maka kami memohon kepada para narasumber kiranya dengan tema yang sudah kita siapkan, mulai Pak Dokter, kita berharap dapat mengetahui
mengenai protokol kesehatan, termasuk bagaimana kita memasuki adaptasi kebiasaan baru itu. Kemudian juga dengan Pak Brigjen Dedi Agus juga, Pak Kabinda, kami sangat berharap karena beliau sehari-harinya berkutat terus ya, bagaimana melaksanakan swab, rapid dan lain sebagainya. Sekarang ini beliau sedang berburu COVID, perang terhadap COVID ya ke seluruh pelosok Jawa Barat. Kami sangat berharap bagaimana kita diberikan pencerahan, mencoba menyesuaikan diri dengan keadaan baru seperti sekarang ini, sehingga dalam hal ini kita tetap sehat, tidak terpapar virus corona, namun di sisi lain juga kita dapat melaksanakan segala segi kehidupan, baik itu kita selamat dalam kesehatan, kemudian juga ekonomi bangkit kembali, pariwisata bangkit kembali, termasuk kegiatan kepramukaan. Saya berpikir bahwa dalam arti kegiatan Bina Muda, ini perlu kita pikirkan. Karena kalau pemerintah menyatakan bahwa tahun sekolah akan masuk kembali dalam tahun ajaran tahun 2021, berarti kita akan ada kekosongan atau adik-adik kita belajar di rumah sampai bulan Desember 2020. Dan otomatis kalau bicara kegiatan pramuka identik dengan kegiatan sekolah sebagai gugus depan pendidikan, maka perlu kita juga menyesuaikan dengan dalam hal ini, sehingga kita berharap kegiatan kepramukaan tetap berjalan. Nah, kalau kegiatan Binawasa, saya ketahui dari Pusdiklatnas sekarang ini sudah memiliki rangkaian kegiatan bagaimana melaksanakan kegiatan di era COVID-19 ini. Oleh karena itulah nanti melalui Kak Joko kita harapkan bisa menyampaikan bagaimana kita melaksanakan kegiatan Binawasa dalam posisi COVID-19 ini. Selanjutnya juga kakak sekalian, selesai acara ini saya sangat berharap kakak bisa menindaklanjutinya, yaitu menyampaikan informasi-informasi yang dapat di Lokakarya ini kepada kakak para pembina khususnya yang ada di kuarti cabangnya masing-masing. Itu saja sekedar pengantar dari kegiatan Lokakarya ini. Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Lokakarya virtual bidang Binawasa Gerakan Pramuka Jawa Barat dengan tema Tantangan dan Peluang Masa Depan Gerakan Pramuka dalam menghadapi new normal pasca pandemi. Dengan ini saya nyatakan resmi dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan Lokakarya ini. Kakak-kakak yang kami hormati, mohon izin Bunda Lena berdasar pengalaman, salah satu upaya untuk mengkhidmatkan acara kita berdoa hanya tidak di akhir, Bunda. Izin pada kesempatan ini, mari sejenak kita berdoa masing-masing dalam hatinya masing-masing, dan kita mengingat juga serta mendoakan kakak-kakak kita, terutama di lingkungan kuartir daerah Jawa Barat, juga kuarcap se-Jawa Barat, yang mereka para pelatih, kakak-kakak pembina kita telah dahulu meninggalkan kita. Mari kita doakan, semoga amal ibadahnya, semoga kebaikan-kebaikannya diterima oleh Allah SWT, dan atas segala kelemahan, kesalahan, semoga Allah mengampuni. Kakak-kakak, sejenak mari kita nundukkan kepala untuk mendoakan dan berdoa untuk kepentingan kita bersama. Berdoa dalam hati masing-masing, dimulai. Kak Lydia tahu ya? Saya pikir Kak Lydia loh. Baik, terima kasih kakak-kakak. Kakak-kakak yang kami hormati, nampak di hadapan saya ini sudah nampak kakak-kakak pemateri. Sesuai dengan rencana, pematerian ini akan dipandu oleh moderator kita, ya, yaitu kakak kita dari andalan daerah urusan Binawasa, Kak Ari Haryanto. Kak Ari? Ya, Kak Irwan. Baik. Selanjutnya kami silakan kepada Kak Ari selaku moderator untuk memandu langkah kegiatan berikutnya. Terima kasih. Ya, silakan. terima kasih Kak Irwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera bagi kita semua.
Salam Pramuka. Salam. Nah, dari seputaran gedung Manik, ya, kantornya Kak Wakapita, saya akan memandu langsung kegiatan lokakarya yang insya Allah nanti kakak-kakak akan diberikan berbagai materi dan ilmu dari para narasumber yang telah hadir di dalam ruangan ini. Sebelumnya mohon Kak Admin dibuka dulu itunya. Semua dibuka. Disinilah ya, udah Kak. Oke. Kita coba. Inilah di sini kita bertemu. Kita bertemu lagi. Oke, Rame. kakak mempersingkat waktu. Kak Ari, suaranya mohon. Ya, sip. Siap. Nah, lanjut Kak Ari. Ya, kita tadi tes untuk lagu bersama, ternyata treble juga ya. Baik, kakak, di awal dari Kak Waka atau tadi MC juga termasuk Ketua Panitia sudah menyampaikan ucapan terima kasih dan perkenalan singkatnya. Sudah disampaikan ada 3 narasumber yang akan bersama-sama di ruangan ini dan alhamdulillah narasumber sudah ada di sini. Kemudian Kak Joko juga nun jauh di sana, kemudian Kak Brigjen juga nun jauh di sana, tapi mudah-mudahan sudah bergabung. Baik, untuk mengawali kita awali dengan narasumber pertama. Saya bacakan dulu biodatanya, yakni Pak Kak ya, kita panggil aja Kak ya. Kak Dr. Jo Wimpi Manikam. Beliau adalah salah satu anggota atau pengurus di gugus tugas ya, pengendalian. Bagaimana diketahui gugus tugas COVID-19 Jawa Barat itu termasuk gugus tugas yang mempunyai prestasi yang luar biasa ya. Dibanding dengan provinsi-provinsi lain, nanti beliau akan menyampaikan Jawa Barat sudah berhasil melalui zona-zona dan sekarang kita masuk kepada zona kuning. Ini berkat sepak terjang dan perjuangan dari semua termasuk Kamabida kita, Pak Gubernur, kemudian seluruh yang terlibat di dalamnya. Dan hari ini kita sengaja undang 2 penggawa dari gugus tugas itu hadir bersama kita. Yang pertama tadi adalah Kak Jo Wimpi Manikam. Beliau adalah bagian pendidikan aparatur ya di pembinaan nanti yang akan memberikan arahan dan sosialisasi tentang COVID itu sendiri. Beliau lahir di Bandung 8 Januari 1979, orang Bandung ya, alhamdulillah. Kemudian nomor telepon ada di panitia. Pendidikan SD SMP di Santa Alius Bandung, kemudian pendidikan kedokterannya di Unpad ya. Itu mungkin kurikulum singkat dari beliau. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita sambut dan kita dengarkan kepada Kak Jo untuk memberikan paparan materinya untuk waktunya di 25 menit pertama. Silakan Kak Jo. Oke, terima kasih Kak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pramuka. Nah, izin kakak-kakak di sini yang terhormat Kak Waka Binawasa ya, Kuarda Jawa Barat, sekaligus tuan rumah ini salah satu juga bersama beliau kita di divisi 13 ya, divisi pendayagunaan aparatur, non aparatur dan masyarakat, gugus tugas percepatan penanganan COVID Jawa Barat ya. Nah, jadi yang kami hormati juga para narasumber dan para panitia dan juga kakak-kakak peserta seluruhnya.
bangga sekali ya saya diminta untuk sharing di sini, karena kalau buat saya Pramuka ini seperti keluarga, karena Pramuka ini organisasi pertama yang saya ikuti ketika pendidikan dulu SD, ya. Jadi cukup banyak membentuk mentalitas dan pribadi saya di tingkat dasar Pramuka ini. Jadi saya selalu menganggap bahwa organisasi Pramuka ini adalah keluarga tetap buat saya, ya. Bangga sekali bisa ketemu dengan kakak-kakak pelatihnya di sini, ya. Nah, jadi saya rasa kalau untuk Pramuka, kita ini jiwa-jiwa muda yang memang senang berkarya. Jadi di masa buat orang lain susah nih COVID-19 ini, saya yakin kakak-kakak Pramuka ini justru sudah melewati tahap-tahap psikologis, artinya saya rasa tidak ada lagi khawatir, apalagi putus asa seperti itu, ya. Tapi sudah melewati itu, masanya sekarang fasenya adalah gimana caranya keluar dan memberi, saya rasa begitu. Ya. Nah, mungkin ini juga sejalan dengan tugas divisi 13 ini, ya, kita bilangnya divisi Panam, tugas divisi 13 ini ada dua. Satu, mengumpulkan dana dari aparatur negara, jadi aparat ASN Jawa Barat ini tidak dipotong gajinya, tapi dengan sukarela mengumpulkan sumbangan untuk mengatasi COVID ini, dan alhamdulillah sudah mungkin lebih dari 10M ya, 11M sekarang, dalam waktu mungkin nggak sampai 2 bulan. Jadi salut untuk ASN Jawa Barat dengan jiwa sosialnya, saat sama-sama susah tapi mau membantu juga. Tugas kedua adalah edukasi, ya, edukasi untuk masyarakat, karena kita tahu segala perilaku yang nantinya mendukung ataupun malah merusak pencegahan COVID ini semuanya dimulai dari pengetahuan, ya. Dan untuk meningkatkan pengetahuan sehingga perilakunya bisa mencegah, ya kita perlu edukasi. Jadi saya harapkan kakak-kakak Pramuka di sini, ini saya senang sekali tadi Ibu Kak Lena ya, Ketua Panitia juga menyampaikan bahwa yang penting di sini adalah mindset. Nah, saya pikir mindset Pramuka juga sudah terbentuk bertahun-tahun, sehingga ya kita mindsetnya memberi, melayani mungkin ya, dan menyampaikan apa yang baik. Dan juga saya harapkan selain edukasi yang terbaik adalah saya pikir memberi contoh, ya, bagaimana kita berperilaku di era new normal ini, ya. Nah, izin kakak-kakak saya mau sampaikan sedikit protokol kesehatan untuk kita berkegiatan di era new normal ini. Saya share screen. Nah, sudah tampak ya ini ya. Jadi ini memang ada bahasanya kan kalau di kita new normal, ya. Padahal ini sama sekali bukan kondisi yang normal. Memang terjadi bias, saya pikir nanti masyarakat menganggap ini suatu hal yang tidak terlalu serius gitu ya, karena kondisinya normal, padahal ini bukan kondisi yang normal sebetulnya, ya. Jadi saya senang sekali bahwa di Jawa Barat ada ini hal yang disebutnya new normal ini adaptasi kebiasaan baru, AKB, ya. Jadi suatu kebiasaan yang kita memang perlu pelajari bersama, ya. Kita bagaimana hidup berdampingan dengan COVID-19 ini. Nanti kita bahas sampai kapan, ya. Jadi sebetulnya kita Indonesia ini sudah pernah beberapa kali menghadapi situasi yang dibilang new normal ini selain pandemi ini, ya. Di masa kemerdekaan 1945, dari sebelumnya dijajah jadi merdeka, itu juga kenormalan baru, ya. Lalu pasca era Orde Lama, dari perpindahan ya, habis PKI dan lain sebagainya itu, ya ini masa pembangunan sistem demokrasinya sepertinya dimulai di Indonesia, ini juga hal yang baru juga, ya. Kita manusia ini memang diciptakan untuk bisa beradaptasi. Lalu kita tahu pasca Orde Lama 98 ada krisis ekonomi politik besar-besaran, itu suatu hampir dibilang seperti revolusi ya buat Indonesia yang udah berpuluh-puluh tahun dipimpin oleh pemimpin yang sama. Ini juga mungkin era yang new normal juga gitu ya, di mana dolar saat itu dari 2000-an jadi 16.000 lebih ya. Ini juga secara ekonomi dampaknya luar biasa. Ini juga Indonesia berhasil melewati itu dan beradaptasi. Lalu era
pasca krisis moneter 2008 ini di mana Indonesia juga memasuki tahap baru secara politik, demokrasi, di mana itu pemilihan secara langsung dan lain sebagainya. Ini juga situasi yang new normal juga. Dan sekarang kita dihadapkan pada new normal lain adalah karena datangnya pandemi COVID-19 ini. Ya, negara-negara lain sudah mulai menerapkan juga new normal ini. Ya, mereka mulai beradaptasi bagaimana caranya hidup di zaman COVID-19 ini. Ya, nah jadi pada prinsipnya kalau panduan WHO sebuah negara bisa menerapkan kondisi new normal, ada syaratnya, nggak boleh sembarangan sebetulnya. Jadi ini syarat-syaratnya salah satunya adalah bukti menunjukkan transmisi COVID-19 dapat dikendalikan, kapasitas sistem kesehatannya bisa untuk melacak terutama ya kontak dan mengkarantina, risiko penularannya diminimalkan, ya langkah-langkah pencegahan sudah diterapkan, kasus risiko dari luar negeri bisa dikelola, dan masyarakat di sini ini penting. Ini tugas kita nih, memiliki suara dan dilibatkan dalam kehidupan new normal. Ya, nah. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah Indonesia sebetulnya sudah memenuhi syarat itu? Nah, itu nanti kakak-kakak bisa jawab bersama. Ya, tapi menurut para ahli sebetulnya Indonesia sebetulnya belum siap. Ya, tapi kenapa nanti terpaksa juga diterapkan? Terutama yang belum siap apa? Kedisiplinan masyarakat. Ya, selain kita masih melakukan penguatan kesehatan, layanan kesehatan masyarakat, dan ini juga yang kita tunggu-tunggu adalah ketegasan pemerintah. Jadi serba salah. Di Indonesia ditegasin protes, nggak ditegasin protes juga. Serba salah. Ya. Jadi makanya dibilang new normal, pengennya pemerintah itu menganggap ini ya kita atasi bisa bersama lah. Ya. Karena ya kenyataannya kan seperti ini. Ya. Lihat begitu PSBB mulai dilonggarkan, langsung yang terjadi di masyarakat seperti ini. Apakah ini new normal? Ya kan? Apa ini nggak out normal? Ya kan? Gitu. Jadi ya ini ya tapi inilah kondisi masyarakat Indonesia. Ya, ini kenyataannya yang kita perlu hadapi bersama. Nah, disitulah peran kita untuk minimal kita diri sendiri dulu kita sudah menerapkan protokol yang benar. Lalu kita mulai lingkungan terkecil, keluarga kita, tetangga, dan nanti juga kakak-kakak bisa mulai menerapkan ini di lingkungan kuartirnya masing-masing, ya. Jadi Indonesia terpaksa, ya, memasuki new normal atau adaptasi kebiasaan baru ini. Kenapa? Salah satunya adalah masalah ekonomi, ya. Kita harus akui bahwa mungkin pemerintah kita tidak punya sumber daya yang cukup untuk menerapkan istilahnya seperti lockdown yang keras, ya, di mana semua kehidupan itu ditanggung pemerintah. Sepertinya kita tidak punya sumber daya untuk itu. Dan kita lihat selama 2-3 bulan PSBB, ini dampak ekonominya luar biasa, ya, terutama untuk para pekerja yang mendapat income-nya harian. Karena itulah mungkin terpaksa pemerintah kita mulai menerapkan new normal, ya. Jadi apa itu sebetulnya new normal, ya? Ya. New normal ini sebetulnya adalah ya kita dari kemarin PSBB yang semua dibatasi, semua serba tidak boleh kumpul, bahkan sebisa mungkin tidak boleh keluar rumah, ya. Ini mulai dibuka aksesnya untuk aktivitasnya bisa berjalan secara normal, aktivitasnya yang berjalan normal. Artinya apa? Roda ekonomi bisa berjalan kembali, ya. Tapi ada embel-embel new di depan, ini apa new-nya ini? Kita menerapkan protokol yang ketat, ya, protokol yang ketat. Bagaimana caranya mencegah penularan virus COVID-19 ini pada saat kita beraktivitas tadi secara normal, ya. Sampai kapan? Ya sampai nanti ada vaksinasinya mungkin, ya. Nah, ini terus dilakukan kajian-kajian karena bagaimanapun kondisi ini adalah kondisi yang baru, kondisi yang mengubah dunia luar biasa, ya. Di mana penelitian-penelitiannya juga belum selesai. Jadi masih banyak hal yang kita masih belum tahu, ya, tentang penyakit yang baru ini, ya. Untuk itu ya kita perlu berhati-hati. Kalau di awal PSBB itu kita semua diatur oleh pemerintah, ya. Nah, saat new normal ini kita harus bisa menjaga diri masing-masing. Itu tantangannya, ya.
Saya suka salah satu judul lokakarya ini adalah tantangan, bukan masalah ya. Itu menunjukkan bahwa memang pramuka ini selalu mengedepankan mindset positif ya. Kalau tantangan itu sesuatu yang kita bisa dan pasti kita akan lewati ya. Sementara mungkin kalau masalah sesuatu yang dihindari kan ya. Lebih positif lah konotasinya gitu ya. Bentar. Jadi ya mungkin ini sedikit pengetahuan dasar, kita perlu tahu sedikit karakteristik dari virus SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 ini nama virusnya, nama penyakitnya adalah COVID-19 ya. Jadi ini bentuknya, ini genus beta dengan kenapa disebut coronavirus, karena memang punya semacam mahkota, punya corona ya. Ada spike-spike-nya seperti itu. Bentuknya bundar, oval, atau sering tidak beraturan. Diameternya 60-140 nanometer, 85% mirip dengan yang ada di kelelawar. Makanya disinyalir ini berasal dari kelelawar. Nah, yang kita harus tahu bahwa virus ini sebetulnya sensitif terhadap UV dan panas. Jadi mudah mati di iklim yang tropis yang kayak matahari di Indonesia. Jadi virus ini mudah mati sebetulnya kalau kena paparan UV dari matahari dan panas. Ya, ini juga penting kalau kita masak makanan ya kita pilih yang panas lah makanannya ya sehingga mati gitu. Nah, mati pada pemanasan 56 derajat Celcius selama 30 menit. Mati juga dengan pelarut-pelarut lemak. Jadi kalau kita cuci tangan, pokoknya sabun-sabun, deterjen yang bisa melarutkan minyak, lemak, kalau tangan kita habis makan berminyak, nah dibersihkan dengan sabun, nah itu bisa mematikan virus COVID-19 ini. Ini untuk pertahanan kita. Ya. Kita penting juga untuk tahu jalur penularan. Selama ini, yang sudah dibuktikan penularannya adalah lewat kontak langsung. Ketika nafas, bicara, batuk, bersin. Jadi, ini juga saya pakai masker seperti ini untuk apa? Untuk saya respect terhadap Kak Waka Binawasa. Ya, saya ini memakai kantor beliau. Jadi saya tidak mau droplet muncrat, tidak izin pakai masker. Suara saya masih cukup jelas ya, untuk pakai masker seperti itu. Nah, jadi ketika kita nafas, batuk, bersin, itu akan ada dropletnya. Ya, kita pegang mulut, lalu kita ketika jabat tangan, ya ini cara penularannya. Ya, droplet atau istilahnya ludah ya. Ini kalau kita bicara ya pasti ada semburannya lah. Kita sadar nggak sadar. Nah, si virusnya ini ikut numpang di droplet ini ya. Dan kalau dropletnya besar, jarak 1-2 meter dia akan jatuh. Nah, cuman jatuhnya di mana? Bisa di meja, bisa di lantai, ya, bisa makanan. Ini yang jadi sumber penularan. Lalu pada kondisi-kondisi tertentu bisa ditularkan lewat udara. Ini tidak umum, tapi perlu ada kondisi khusus. Misalnya ketika saya bicara ada kipas angin atau AC di belakang saya, nah otomatis kalau saya bicara ada dropletnya, saya nggak pakai masker, mungkin bisa lebih terdorong lebih dari 2 meter, bisa lebih jauh. Nah ini yang kita harus hindari juga. Ya, makanya kalau terpaksa berkumpul di satu ruangan, sebisa mungkin terbuka. Ya, nanti kita bahas juga. Nah, seperti ini. Ya, jadi kalau droplet yang besar, sekitar 2 meter jatuh. Makanya kenapa di sini kita penting jaga jarak 1-2 meter, supaya tidak terkena punceratan ludah tadi, droplet tadi. Karena ini yang sangat banyak. Ya. Nah, lalu tadi untuk hati-hati juga ketika kita pegang benda-benda, ya, tangan kita akan jadi sumber penularan kalau di benda-benda yang kita pegang, kita sentuh itu ada dropletnya. Lalu pada kondisi tertentu ada misalnya pemasangan alat-alat medis, ventilator itu bisa dibikin jadi dropletnya lebih kecil sehingga bisa airborne atau menular lewat udara. Ya, ini sumbernya. Nah, ini kalau dari materi saya, menurut saya ini slide yang terpenting. Kita penting untuk tahu penularan dari manusia. Ya, kebanyakan lewat mana? Lewat mulut. Pintu keluarnya itu adalah mulut dan hidung. Ketika kita batuk, bersin, ya, ketika kita bicara, ya, pintu masuknya lewat mana? Mata, hidung, mulut. Ya, pintu keluarnya lewat mulut, hidung, pintu masuknya bisa menular lewat mata, hidung, mulut. Ini yang perlu kita jaga sebetulnya. Ya, memang tangan, tapi kalau virusnya ada di tangan, dia tidak bikin kita sakit. Yang bikin kita sakit ketika tangan kita menyentuh mulut, hidung, mata sebelum dibersihkan. Ya, kita udah tahu gejalanya
sebagian besar demam. Demamnya tinggi 38 derajat, ya. Lalu batuk dan sesak. Sementara gejala lain, jadi 3 utama itu demam, batuk, sesak. Ya. Nah, gejala yang lain mungkin tidak khas, itu sama kayak flu biasa, ya. Nah, tapi kalau zaman sekarang bahkan ada yang gejalanya diare, urusannya sampai pencernaan. Jadi zaman sekarang pokoknya kalau sakit, ya kita harus hati-hati. Diri sendiri ya yang harus merasakan begitu sakit, kita anggap ya itu udah suspek juga COVID. Apalagi kalau kita kontak dengan orang yang memang positif COVID. Ya. Nah, ini tadi bersiap hadapi new normal ini kita tidak boleh sembarangan karena ini bukan kondisi normal sekali lagi. Ini kondisi yang abnormal. Ya, hanya ya kita terpaksa perlu berkehidupan kembali, orang perlu cari makan, orang perlu cari nafkah. Ya. Nah, jadi perubahan perilaku. New normal itu adalah perubahan perilaku, adaptasi kita supaya kita tidak tertularkan dan tidak menularkan COVID-19 sebetulnya itu. Ya. Prinsip utama ya ini, menyesuaikan dengan pola hidup. Sampai kapan? Ya, sampai ditemukan vaksin tadi, penangkal virus corona, atau sampai semua, disebutnya herd immunity ya, sampai sebagian besar komunitas masyarakat ini punya imunitas. Jadi orang yang udah kena dan sembuh, itu akan punya antibodi. Nah, sampai yang punya antibodi cukup banyak, sehingga nggak sedikit lagi yang tertular, ya, berlangsung sampai itu. Ya. Ini adalah pedoman new normal menurut WHO. Ya, tadi ada panduannya, ya. Indonesia sudah belum? Saya rasa belum memenuhi syarat, tapi terpaksa kita harus lakukan karena itu tadi yang jauh lebih besar bukan dampak kesehatannya, tapi ternyata dampak ekonominya. Ya, orang zaman sekarang tidak takut sakit COVID, yang takut adalah takut lapar, takut nggak bisa makan. Itulah kenapa pemerintah akhirnya terpaksa menerapkan protokol ini. Ya, nah cuman ya kita sebisa mungkin lah kita gimana caranya tadi supaya bisa aman, ya, minimal diri sendiri, orang terdekat kita. Ada banyak sekali protokol, ya, di tempat kerja, di tempat ibadah, di sekolah, di mode transportasi ketika keluar kota. Tapi semuanya sebetulnya dasarnya ada 3, ya. Yang satu, selalu pakai masker. Ya, kenapa? Karena kita tahu pintu keluarnya apa tadi? Pintu sumber penularannya mulut dan hidung kita, terutama mulut ketika kita bicara droplet. Jadi dengan kita menutup sumber penularan, itu sebagian besar masalah sebetulnya sudah teratasi. Kalau kita pakai masker kemanapun, droplet yang kita hasilkan minimal sekali. Artinya apa? Kita tidak perlu usaha yang luar biasa untuk membersihkan tempat-tempat sekeliling kita, meja, segala macam, ya. Dibandingkan kalau semua orang nggak pakai masker, maka dropletnya akan ada di mana-mana. Dan usaha untuk membersihkannya akan luar biasa. Ya, Anda bisa bayangkan, coba bersihkan ruangan kantor ini aja. Ya, dari droplet ada 5-6 orang yang tanpa masker di sini. Bersihinnya perlu desinfektannya juga luar biasa, perlu metodenya luar biasa, perlu orang yang luar biasa, perlu dananya luar biasa, perlu waktunya juga luar biasa. Nah, tapi kalau kita pakai masker, minimal itu sudah bisa diminimalisir. Yang kedua, saya setuju sebetulnya dengan istilahnya physical distancing, bukan social distancing. Karena kita ini makhluk sosial. Nggak mungkin lah kita disuruh jadi asosial, jadi individual sendiri-sendiri, bukan. Jadi mungkin istilahnya yang cocok buat kita adalah physical distancing. Ya, kita jauh secara fisik, tapi seperti pertemuan ini, kita secara sosial ketemu 100 titik, bisa mungkin ratusan orang. Itu kan secara sosial tetap dekat, fisik aja yang berjauhan. Jadi ini, satu pakai masker, kedua physical distancing. Ya, ketiga cuci tangan, rajin-rajin. Karena tadi yang paling sering dari penelitian sumber penularan adalah dari tangan kita yang nggak sengaja menyentuh mulut, hidung, mata. Kucek-kucek mata, pegang-pegang masker. Nah ini, dengan 3 ini adalah dasar utama dari semua protokol di semua tempat. Tinggal nanti tambahan-tambahannya aja. Kalau di tempat kerja, misalnya contoh ada ventilasi, karena kalau tempat kerja biasanya di ruangan. Anda coba ke bank sekarang, salah satu institusi yang masih buka adalah bank. Coba lihat ruangannya tertutup, ber-AC.
dirancang ruangannya untuk tidak bisa dibuka mungkin jendelanya karena alasan keamanan kalau di bank. Nah, Anda bisa bayangkan orang berjubel di ruangan seperti itu, ya. Nah, ini perlu protokol baru, gimana caranya menghindari penularan, ya. Cuci tangan seperti apa? Tindakan-tindakan desinfeksi ini kapan penyemprotannya, tiap berapa lama, apa yang disemprot, pakai apa. Nah, ini protokol-protokol tambahan sebetulnya, ya. Bila sedang sakit ya, kerja ini sebetulnya hal-hal umum, ya. Masker, jaga jarak, ya, cuci tangan. Ini pasti selalu ada. Tambahannya ya ketika bersin, ya ditutup lah. Tapi kalau pakai masker, ya bersin pun ya yang kena masker kan sebetulnya. Lalu nanti gimana cara buang sampah dan lain-lain, ya. Lalu di tempat ibadah, ini juga di Indonesia yang ya cukup apa ya, saya pikir menimbulkan konflik sosial, ya. Karena ibadah kok sampai dilarang gitu, ya. Tapi sekali lagi konteksnya pemerintah bukan untuk melarang kegiatan keagamaannya, tapi physical distancing-nya itu yang penting sebetulnya. Jadi terpaksa ya tadi kita bikin protokol untuk berjamaah di tempat ibadah ini new normalnya seperti apa. Ada beberapa syarat bahwa suatu tempat ibadah sudah boleh menyelenggarakan lagi peribadatannya, yaitu tidak ada kasus penularan COVID-19 di lingkungan, ya. Lalu ada pengurusnya perlu mengajukan izin, ya. Kalau bisa ya tadi, gimana caranya supaya semua itu terpisah antara yang kena atau suspek kena dengan yang bersih. Jadi kalau di lingkungan itu bersih dan bisa membentengi lingkungan tersebut tetap bersih, silahkan untuk beribadah. Tapi jangan misalnya ada orang luar yang dari daerah yang masih merah datang beribadah di situ, jadi sumber penularan dan jadi klaster baru. Itu yang pemerintah kita tidak inginkan. Ya, jadi surat keterangannya, surat izin nanti dicabut kalau ternyata memang ada sumber penularan. Ya. Nah, ini ada kewajiban dari pengurus rumah ibadah juga. Bagaimana caranya membersihkan, melakukan desinfeksi terhadap fasilitas ibadahnya. Lalu pengaturan, kalau bisa jangan lama-lama berkumpul, karena makin lama ya tadi mungkin risiko penularannya jadi makin tinggi, ya. Antara itu mungkin maskernya jadi sudah lembab sehingga tidak efektif lagi untuk mengurangi droplet dan lain sebagainya. Jadi sebisa mungkin waktunya yang tadinya mungkin 1 jam kita pangkas lebih singkat, ya. Nah lalu ini yang penting. Jangan kita mengandalkan orang lain, ya. Kita sebagai masyarakat, kita sebagai orang-orang yang memang ingin beribadahnya, kita bisa nggak jaga supaya kondisi di tempat ibadah kita aman. Ini kan yang penting. Kita pengen tempat ibadah kita dibuka, tapi kita nggak peduli, kita nggak pakai masker, ya. Kita nggak cuci tangan dulu. Kita mengandalkan pengurus rumah ibadahnya. Kan ada pengurusnya yang membersihkan. Ya nggak bisa. Karena kita yang mungkin jadi sumber penularannya. Zaman sekarang kita udah nggak tahu siapa yang jadi sumber penularan. Karena ada yang disebut orang tanpa gejala, jadi positif COVID, tapi nggak ada gejala. Karena daya tahan tubuhnya bagus, tapi menularkan nggak menularkan. Lalu kita kenal juga ada virus ini ketika masuk tubuh kita, ada yang disebut masa inkubasi. Masa di mana virus mulai masuk sampai menimbulkan gejala. Saat itu kan orangnya berarti sehat, ya, merasa tidak sakit, dia beraktivitas normal. Tapi menularkan tidak menularkan sama. Nah ini yang kita harus ngerti, ya. Makanya ketika beribadah atau kemanapun, ya saya selalu menganggap diri saya pembawa virus COVID. Makanya saya kemana-mana pakai masker, ketemu orang pakai masker. Kenapa? Ya saya ngerti, saya mengukur dan memberikan penilaian risiko terhadap diri sendiri. Saya dokter, saya masih ketemu pasien. Artinya risiko saya untuk tertular tinggi. Artinya risiko saya untuk membawa virus COVID ini tinggi. Artinya apa? Risiko saya, kemungkinan saya untuk menularkan virus ini ke orang lain juga, ya tinggi juga. Walaupun mungkin saya kondisinya sehat, saya bisa jaga kesehatan, saya nggak sakit. Tapi ketika virusnya masuk, mungkin nggak mungkin. Menularkan juga bisa. Gitu. Ya. Jadi ini yang perlu kita pahami. Kita sebagai masyarakat, mau nggak berperan aktif gitu. Kalau kita mau tempat ibadah kita dibuka kembali. Ya. Nah, ini mungkin tips-tips ya. Apa yang perlu dibersihkan, ya, bagaimana cara membersihkannya. Di sini sekarang kita sudah pakai juga
ada aplikasi-aplikasi yang bisa memberikan warning kalau sekitar kita, dekat kita ada orang yang memang sedang dipantau, ya, PDP atau bahkan yang positif. Jadi kalau ya mungkin nanti bisa di aplikasinya nanti disampaikan kemudian mana, karena ada cukup beberapa aplikasi lah. Nanti kita akan sampaikan mana yang bisa dipakai, ya. Kalau bisa bawa alat sholatnya masing-masing, sajadahnya, ya. Masing-masing, jangan yang di masjid, karena kita nggak ngerti juga di masjid seperti apa ngebersihinnya. Lebih baik kita kontrol yang dekat kita, ya, yang kontak dengan kita, kalau kita ngerti cara penularan. Ya. Nah, ini yang cukup berpolemik juga. Apakah sekolah boleh dibuka? Kapan boleh dibuka? Ya, karena ternyata datanya anak-anak ini cukup rentan terhadap COVID, walaupun tingkat fatalitasnya yang meninggal atau sakit berat sangat rendah, ya. Tapi anak-anak bisa nggak kena? Bisa. Anak-anak bisa nggak menularkan? Bisa. Mereka mungkin nggak sakit. Ketularan di sekolah saling menular, tapi kan mereka pulang ke rumah. Di rumah itu mungkin ada orang tuanya, ada neneknya, kakeknya, ada orang yang lebih rentan. Nah, ini yang kita sedang kaji, ya. Seberapa besar risikonya kalau sekolah sampai dibuka kembali, ya. Anak-anaknya mungkin nggak terbahaya, tapi orang-orang tua, orang rentan yang ketemu dengan anak-anak ini yang kita berusaha lindungi. Selalu dalam pandemi ini yang kita lindungi adalah orang rentan. Apa? Orang tua yang udah berumur 60 tahun atau yang di bawah 60 tahun tapi punya penyakit-penyakit. Diabetes, hipertensi, punya sakit jantung, punya sakit saluran nafas sebelumnya yang kronis, asma dan lain sebagainya. Ini orang rentan. Ibu hamil, ibu nyusui itu juga rentan. Dan bayi bawah 2 tahun. Itu masuk yang rentan. Ini yang kita mau lindungi sebetulnya. Ya, makanya kenapa sekolah belum dibuka lagi. Nah, cuman kan ketika belajar di rumah dan sekarang kondisinya new normal, artinya apa? Mungkin orang tuanya sudah mulai beraktivitas, sudah mulai ke kantor lagi. Nah, ini yang nggak sinkron. Kalau dulu kan semua di rumah. Orang tuanya bisa ngajarin anaknya. Tapi sekarang orang tuanya udah mulai kerja lagi, siapa yang ngajarin anaknya? Ya, kalau SMA gitu, SMP ya sudah bisa akses internet sendiri, komputer sendiri, handphone sendiri, tapi kalau anak SD kan sulit. Ya, ini tantangannya. Ya, akses internet teknologi belum memadai, belum di rumahnya mungkin nggak ada ruang belajar, ada adik-adiknya kecil keganggu dia, susah fokus, konsentrasi. Iya, ini tantangan. Ini yang kita kaji, ya. Dan kalaupun nanti dibuka mungkin ada banyak protokol. Ini contohnya dari protokol dari CDC Amerika. Kalau sekolah diperbolehkan buka kembali, ada banyak hal yang perlu diperhatikan, yang perlu disarankan untuk dipenuhi. Ada barier fisik dan lain sebagainya. Gimana cara masuk sekolah, gimana cara anaknya nggak berbaur antar kelas misalnya, gimana yang sakit itu nggak boleh sekolah, guru yang sakit nggak boleh sekolah, gimana murid dan guru sama-sama istilahnya diisolasi secara lingkungan, nggak dari luar kota misalnya gurunya atau anaknya, ya, sehingga nanti walaupun belum sakit tadi inkubasi, ternyata udah bisa menularkan anak-anak lain. Ini yang lagi dikaji. Jadi cukup rumit protokolnya kalau pengen aman betul. Ya. Di tempat perbelanjaan. Nah, ini juga yang mungkin orang Indonesia udah nggak tahan, ya, apalagi kemarin sebelum Lebaran, ya. 2 hari sebelum Lebaran itu luar biasa. Ya, semua orang entah kenapa, pokoknya udah balik lagi old normal. Semua keluar, semua kayaknya udah nggak ada takut-takutnya lagi sama COVID. Pusat perbelanjaan yang ya mungkin mal-mal masih tutup, tapi toko-toko baju dan lain sebagainya Anda bisa lihat luar biasa ya, gitu. Nah, ini ketika pusat perbelanjaan yang dalam arti ya pusat-pusat roda perekonomian ini mulai dibuka kembali, ya ini juga kita perlu perhatikan gimana caranya supaya tidak menular, ya. Nah, di tempat perbelanjaan memastikan pedagang dan pengelola negatif COVID-19. Makanya ketika mau dibuka, semua dilakukan tes dulu. Ya, ada nggak yang kena COVID? Yang kena COVID ya diisolasi. Ya, mungkin nanti ada protokol ketika masuk cek suhu, yang sakit nggak boleh masuk. Ya, waktu kunjungan, pembatasan jumlah orang di dalam mall atau tempat perbelanjaan. Ya, nah ini kan physical distancing. Semua pakai masker. Ini yang utama. Ya, nggak pakai masker nggak boleh masuk. Kita di klinik juga seperti itu, nggak pakai masker kita terpaksa tidak bisa layan. Ya,
Karena ya kita juga harus jaga diri kan gitu. Dan face shield ya, menyiapkan tempat cuci tangan banyak-banyak atau hand sanitizer. Lalu gimana cara bersihin tempat-tempat yang memang sering dipegang ya. Nah, jaga jarak. Ini sebetulnya ya, 3 yang utama protokol. Di mana-mana selalu itu 3 hal ini. Masker, cuci tangan, jaga jarak. Masker, cuci tangan, jaga jarak dimanapun. Ya. Di pasar. Nah, ini juga yang tantangan kita ya. Mungkin kalau di mall pembelanjaan yang begitu ya, secara sosial ekonomi lebih tinggi lah. Tapi kalau di pasar ini orang-orang yang sosial ekonominya ya mungkin lebih rendah. Tingkat pendidikannya mungkin juga lebih rendah. Jadi ini juga salah satu sumber penularan sekarang. Kita kenal klaster di pasar di Cimahi dan lain sebagainya ya. Kita lihat sekarang konsentrasinya di pasar ternyata sumber penularannya. Kenapa? Karena nggak ada protokolnya, orang begitu bebas gitu keluar masuk. Nah ini juga kita harus bikin, kita harus banyak edukasi, ya baik pengunjung maupun pedagangnya, ya kita batasi jamnya, ya kita supaya physical distancing-nya nggak berdesakan, ya terpaksa jumlah pengunjungnya kita batasi. Tapi gimana caranya? Ya itu kita lagi cari caranya, ya kebersihannya gimana setiap pedagang, ya itu kan di hadapan dia makanan. Ya, kalau dia nggak pakai masker, dia ngobrol-ngobrol sesama pedagang muncrat semua ke sayur. Apakah sayurnya dibersihkan sampai di rumah? Ya, orang yang sayur misalnya yang nggak dimasak lagi, langsung makan ya, jadi sumber penularan. Ya kan? Jadi sama di pasar pun pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Ya, toko swalayan, ya sama dibatasi pengunjungnya, pembayarannya kalau bisa non tunai karena kita tahu uang itu salah satu benda yang paling kotor di muka bumi. Sehari dipegang berapa banyak orang kan, berpindah tangan seperti itu. Kalau bersihin tangan semua. Kalau nggak bersihin tangan, habis ngupil pegang uang, uangnya pindah, nah, ya kan? Itu yang jadi sumber penularan juga. Ya. Nah, transportasi umum. Ini juga yang dari awal kan dibatasi kapasitasnya hanya boleh separuh. Ya, jadi kalau bis kapasitas 40 hanya boleh 20. Ya, supaya apa? Physical distancing, ya. Dan semua orang harus pakai masker. Ya, harus jaga jarak, harus pakai masker. Ya. Kita kalau bisa jangan pegang-pegang, misalnya yang jadi sumber penularan yang banyak dipegang kan ini, tempat pegangan, ya. Jadi kalau udah terpaksa pegang juga jangan pegang mulut, hidung, mata sebelum dibersihkan. Ya. Di kereta api bahkan semua orang harus pakai face shield. Ini yang betul sebetulnya. Karena kalau cuma pakai masker, kita cuma melindungi hidung, mulut. Tapi kita tahu cara penularannya bisa lewat mata. Face shield ini sudah melindungi mata. Atau minimal kita pakai sekarang banyak goggle atau kacamata, ya, untuk melindungi mata kita. Ya, ini jauh lebih aman. Ya. Lalu syarat untuk pergi keluar kota selama ini normal. Perlu, kalau dulu kan surat izin keluar masuk, tapi katanya sekarang nggak perlu lagi. Ini aturannya memang berubah-ubah juga. Kita perlu ikuti. Ya, ikuti aja. Ya. Nah, lalu yang paling aman adalah uji PCR, karena itu PCR ini kita tahu mengecek betul-betul virusnya ada atau tidak. Kalau rapid test, ini menguji antibody. Ya, jadi ada masa di mana antibodinya walaupun virusnya udah masuk, tapi belum positif. Nah, jadi orangnya kalau rapid test-nya negatif, belum tentu benar-benar nggak ada virusnya. Tapi kalau PCR, lebih bisa diandalkan. Makanya disarankan PCR. Nah, tapi kan sekarang rapid test yang jadi salah satu syaratnya. Rapid test-nya negatif, balik lagi, belum tentu orangnya tidak mengidap penyakit. Masuk ke satu pesawat, ya, dari ruangan tertutup, ber-AC, tidak ada ventilasi. Ini salah satu yang tadi bisa menyebabkan virusnya ini terbang, aerosolisasi, menular lewat udara. Ini yang kita harus hati-hati. Jadi lebih baik kalaupun sampai terpaksa kita di transportasi umum, lindungi hidung, mulut, mata. Ya, pakai face shield. Tangan jangan nyentuh-nyentuh. Ya, sering-sering cuci tangan. Pegang jok, pegang kursi, ya cuci tangan. Kita percaya sama protokol dari operator yang akan mendesinfeksi transportasi umum itu. Tapi ya, kita kan nggak bisa pastiin. Jadi kita harus lindungi diri sendiri. Balik lagi. Jadi mungkin nanti kalau new normal ini yang perlu dibawa ya kemana-mana. Masker udah pasti, hand
sanitizer atau sabun, ya. Begitu ada air kita nggak ada sabunnya, ya kita punya sabun juga. Ini mah hand sanitizer atau tisu basah kalau nggak ada hand sanitizer. Face shield lebih aman lagi. Tadi alat ibadah pribadi, alat makan pribadi. Kalau memang terpaksa makan di luar, sekarang lebih aman untuk bekal makanannya, termasuk alat makannya. Tapi kalau terpaksa makan di luar, pilih makanan yang panas. Ya, jangan makanan siap saji yang udah dingin. Apalagi orangnya ya nggak tertutup misalnya. Ya, itu berbahaya. Ya, ini juga saya bawa sendok kemana-mana kalau lagi di luar rumah. Ya, nah, jadi kalaupun menggunakan ojek online ya bawa helm sendiri kalau perlu. Ya, ada masker cadangan kalau sampai basah, kalau sampai sudah terlalu lembab, ya kita bisa ganti. Normalnya kalau lembab ya masker itu bisa dipakai sampai 4 jam. Ya, apalagi kalau kita banyak bicara. Ya, air putih juga bawa, jangan karena yang kalau pakai gelas yang dipakai bareng-bareng takut juga ketularan. Ya, desinfektan ini buat benda. Kalau antiseptik itu sanitizer ini untuk bahan organik untuk tangan kita. Ya, tapi jangan pakai desinfektan untuk tangan kita. Ya, lalu kita perlu juga jaga imun. Sekarang gimana? Pola hidup sehat, tidur yang betul, olahraga, makan buah sayur segar lebih banyak. Ya. Nah, ini yang penting juga karena benteng terakhir kita apa? Imunitas kita. Ya. Salah satunya kita sulit memastikan virus nggak masuk ke tubuh kita. Tapi kalaupun masuk, kalau kita punya imun yang bagus, maka kita nggak jadi sakit. Minimal itu. Ya. Nah, new normal ini sudah diterapkan di berbagai negara. Ini adalah negara-negara yang berhasil menjalankan new normal dan masih aman. Vietnam, Selandia Baru, Taiwan, Korea Selatan, Austria, dan Jerman. Ya, ini mereka berhasil diterapkan. Tapi keberhasilan mereka itu kuncinya apa? Kuncinya adalah disiplin. Pertanyaan apa Indonesia bisa disiplin? Ya, saya yakin bisa kalau kita mulai dari diri kita sendiri. Dan kita termasuk kakak-kakak pramuka ini jadi agent of change. Jadi virus positif, antinya virus COVID ini. Ya, disiplin untuk apa? Untuk jaga jarak, untuk hidup sehat, membentengi diri kita, untuk rajin cuci tangan, dan utamanya pakai masker. Ya, saya harapkan kita semua siap untuk hidup aman, berdampingan di era KB ini dan new normal ini. Ya, mungkin itu yang saya new normal ini. Ya, mungkin nanti kita bisa bertemu lagi atau kita bisa bicara lagi setelah selesai pemaparan dari narasumber di sesi tanya jawab. Mungkin itu kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Tanya jawab nanti, Kak. Ya, jawabnya nanti. Ya, saya kembalikan ke moderator. Silakan. Saya stop share. Ya, terima kasih Kak